Boing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dalam kegiatan Araisa Cinema. Kali ini Araisa Cinemanya ditemani sama Bunda Laufa. Dengan tema apa ya? Temanya adalah tema yang baru. Tema ini namanya I Love Indonesia, dengan subtema pemimpin-pemimpin hebat Indonesia. Kita akan kenalan dengan pemimpin hebat yang ada di Indonesia, mulai dari Bapak Presiden kita, Wakil Presidennya, kemudian Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, lalu Bupati Bangka Tengah, dan Ibu Camat Kecamatan Koba, di mana TK Araisa tempat teman-teman bersekolah berada di Kecamatan Koba. Kita kenalan yuk satu persatu, mulai dari Presiden Republik Indonesia. Kita nonton bersama, silahkan. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar Bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat gigih membantu Bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang Bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha Bapak sangat menginspirasi saya. Usaha Bapak berjalan baik, dagangan makin laku, dan saya tahu Ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering iseng memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah, tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal manggil saja, ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue pasar, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menyodorkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang kepengin jajan." Suatu hari kami kena gusur pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga terusir begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah paman. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga gigih berjuang lebih keras. Bapak menjadi sopir angkutan umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha Bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan Teknologi Kayu Kehutanan UGM.
Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Ini saya gondrong waktu kuliah, dan saya suka banget dengerin musik cadas dari Nazareth, Queen, Metallica, Judas Priest, Guns N' Roses. Saya juga hobi banget naik gunung, Gunung Lawu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Kerinci, sudah saya daki. Menginjak masa penulisan skripsi di tingkat akhir kuliah, saya sudah agak kalem. Akan menginjak dunia kerja, saya memutuskan untuk lebih serius. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel untuk mencari pengalaman. Di sini saya belajar banyak tentang bagaimana menjadi pengusaha yang baik. Semua posisi pernah saya lakoni, di produksi, di pemasaran, semuanya pernah saya alami. Tahun 1987, anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu singkatan dari gigih dan berani. Saya ingin putra pertama saya punya semangat hidup seperti namanya. Lahirnya Gibran juga memicu saya untuk mendirikan perusahaan pertama saya yang bergerak di bisnis mebel dengan nama CV Rakabu. Tapi ternyata menjadi pengusaha bukanlah sesuatu yang mudah. Saya pernah habis ditipu. Barang sudah dikirim tapi tidak dibayar. Lalu orangnya menghilang. Kalau kita jatuh ya harus bangkit lagi. Tidak lama setelah itu saya mendapatkan pinjaman modal usaha. Dengan semangat untuk bangkit dan berkembang, saya bergerak cepat untuk mencari pesanan sampai luar negeri dengan cara ikut pameran-pameran mebel. Hasil usaha saya mulai terlihat, kantor tidak pernah sepi dari kunjungan pembeli. Di sini saya bertemu dengan pembeli dari Prancis bernama Bernard Jan. Dia yang memberi sebutan Jokowi untuk saya, untuk membedakan Joko Widodo dengan Joko-Joko lainnya yang banyak beliau kenal. Sejak saat itu, orang-orang lingkungan pengusaha mebel mulai memanggil saya Jokowi. Dua anak saya lahir setelah keadaan ekonomi keluarga membaik, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Saya ingin anak-anak saya mengenal sekolah kehidupan yang dilandasi perjuangan untuk mandiri, supaya mereka semua mampu membangun kehidupan yang kukuh. Keluarga adalah sumber kekuatan terbesar bagi saya. Saya yakin yang saya alami waktu muda sedang kalian alami sekarang. Tidak ada Jokowi hari ini jika tidak ada sejarah susah hidup saya. Teruslah berjuang mewujudkan mimpi-mimpi kalian. Mari kita terus bangun Indonesia maju. Berolahraga terlebih dahulu bersama dengan Wakil Presiden terpilih Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Ibu Uri Suhandayani yang pada pagi hari ini sudah semakin bugar ya rasanya. Karena tadi saya juga ikutan jogging bersama Abah dan Ibu. Assalamualaikum Abah, Ibu apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat. Setelah kampanye, gimana rasa capeknya udah hilang Abah?
Ya, alhamdulillah sudah hilang kan sudah lama. Iya sih. Oke, Abah, kan Abah ini biasanya memang sering berolahraga pada pagi hari. Waktu itu kalau saya masih sempat liputan beberapa kali saat mendampingi Abah kampanye juga, Abah tapi sering berolahraga di rumah, sepeda statis, kadang treadmill. Nah, kalau ini baru-baru ini lagi suka pindah jogging ke GBK atau sudah berapa lama, Abah? Ya, sudah agak lama. Kadang-kadang tadinya itu di GBK, kadang-kadang di Surapati, kadang-kadang di Taman Menteng. Oh, ganti-ganti ya lokasinya. Tapi akhirnya lebih nyaman di GBK. Di GBK paling Makanya nyaman terus ya? di GBK terus. Ibu juga setiap hari mendampingi? Iya. Jadi rutinitas setiap hari dapat Insya Allah 4 kilo selalu lah mendampingi. ya? Kecuali kalau lagi sakit, berhalangan. Oke. Nah, Abah sebenarnya apa sih tapi olahraga favorit Abah? Kalau waktu itu kan saya pernah lihat Abah sepeda statis juga. Iya, sepeda statis. Kemudian di rumah juga ada beberapa gerakan-gerakan, apa olahraga gitu ya. Kaki. Iya, tapi sebenarnya paling suka olahraga apa, Abah? Sebenarnya kalau sekarang ya jalan. Oh, jalan ya. Kalau dulu main bola, masih muda, badminton. Sambil ketemu masyarakat tadi, menyapa masyarakat. Iya, kalau ini lihat jalan pemandangan kaki lah juga. favoritnya. Yang kedua, kita kenalan dengan gubernur pertama Kepulauan Bangka Belitung dan juga gubernur terkini yang memimpin Kepulauan Bangka Belitung. Ayo kita nonton sama-sama. Gubernur pertama Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hudarni Rani. Beliau adalah anggota DPD RI 2 periode tahun 2014 sampai 2019 dan beliau merupakan gubernur pertama Kepulauan Bangka Belitung periode 2002 sampai 2007. Selanjutnya adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc. Beliau adalah seorang birokrat dan peneliti Indonesia, Masya Allah. Pada tanggal 12 Mei 2022, beliau diangkat menjadi pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020. Luar biasa. Nah, yang ketiga kita kenalan dengan Bupati Bangka Tengah. Siapa ya beliau? Yuk kita lihat. Siapa Bupati Bangka Tengah? Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman. Beliau adalah Bapak Bupati Bangka Tengah periode tahun 2021 sampai 2024. Beliau menjabat sejak 26 Februari tahun 2021. Setelah dilantik Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Erzaldi Rohman Johan di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Beliau lahir pada tanggal 26 Juni 1975 dan memiliki istri bernama Bunda Eva Vidya Lestari serta 2 orang anak yang solehah yang bernama Kaila Khairunisa Rahman, anak pertamanya, kemudian yang kedua Indira Zafira Rahman, di mana kedua putrinya itu bersekolah di PAUD Terpadu Araisa loh teman-teman. Dan yang keempat, kita akan berkenalan dengan Ibu Camat Kecamatan Koba, di mana PAUD Terpadu Araisa berada di Kecamatan Koba. Siapa ya nama beliau ya? Terus kira-kira rumahnya di mana ya di sekitaran Koba ini? Yuk kita lihat sama-sama siapa ya Ibu Kecamatan Koba. Terakhir kita kenalan dengan Ibu Camat Kecamatan Koba, Ibu Emma Febriarti SSTP. Beliau adalah seorang wanita yang cantik dan juga cerdas yang berasal dari Penyak dan lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1984.
Beliau memiliki suami bernama Bapak Rocky Diyarta dan 3 orang putra-putranya yang soleh dan tampan-tampan. Yang pertama bernama Michelle Al-Faiz Diyarta, kemudian anak yang kedua bernama Fatan Al-Kasyaf Diyarta, dan yang ketiga bernama Zayed Al-Nahyan Diyarta. Ketiga anak solehnya juga dulu sekolahnya di PAUD Terpadu Ar-Raisya loh teman-teman. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah, seru sekali ya teman-teman ya. Ternyata Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Dari presiden sampai tadi ibu camat kecamatan Toba. Ayo siapa nama presiden kita? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Bapak Jokowi. Hebat. Kira-kira teman-teman nanti kalau sudah besar, mau nggak ya menjadi pemimpin Indonesia? Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mau menjadi pemimpin Indonesia akan menjadi pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya kegiatan Ar-Raisya Cinema bersama Bunda Lova dengan tema I Love Indonesia dan subtema Pemimpin-pemimpin hebat Indonesia. Terima kasih, Bunda Lova akhiri teman-teman. Sampai ketemu di Ar-Raisya Cinema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.